Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 115. Seperti ibu. Apa mau makan dulu? Tanya Randi ketika mengemudikan mobil menuju ke apartemen Sheila. Enggak usah mas, ini sudah malam. Kalau kita makan dulu, yang ada mas pulangnya kemalaman. Tolak Sheila. Dibungkus aja kalau mau, saran Randi. Enggak mau ah, nanti gendut. Sheila tersenyum. Naik dikit berat badannya enggak apa-apa. Randi sedikit memandang dokter cantik yang duduk di sampingnya. Ini sudah ideal mas. Lagian ntar kalau berat badannya nambah, yang ada beli baju lagi. Jadi banyak pengeluaran. Sheila sedikit tersenyum. Sebagai seorang dokter, Sheila selalu menjaga pola makan dan berat badannya. Randi hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya memandang Sheila. Kenapa sih? Cewek itu pada takut berat badannya naik, tanya Randi. Ternyata diam-diam, mas sudah berpengalaman masalah cewek ya, sindir Sheila. Bila Randi yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan berisi, serta memiliki wajah yang tampan dengan hidung yang mancung, sudah pasti akan menjadi daya tarik untuk memikat hati para gadis. Rasanya mustahil bila Randi tidak memakai kelebihan yang dimilikinya. Sheila yakin bahwa Randi pasti seorang playboy. Enggak sih, cuma ibu mas begitu orangnya. Kalau diajakin makan malam, suka nolak. Katanya entar takut gendut. Bila dipaksa, ya makannya dikit aja. Randi tersenyum menceritakan ibunya. Jarang loh ibu-ibu yang perhatikan penampilan, apalagi berkaitan sama berat badan. Sheila kagum melihat wanita yang sudah berumur, namun masih memikirkan bentuk tubuhnya. Mendengar penjelasan Randi, Sheila sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa ibu Randi merupakan wanita sosialita seperti yang ada di media sosial. Enggak tahu, ibu memang paling menjaga. Katanya nanti kalau gendut nggak cantik lagi. Sheila tertawa mendengar ucapan Randi. Ternyata ibu mas sama dong sama aku. Kami itu sepertinya akan cocok kalau ketemu, ucap Sheila yang sangat penasaran. Sheila memandang Randi dan perhatikan wajah pria yang saat ini tidak fokus dengan kemudinya. Bila dilihat dari wajah pria itu, Sheila bisa menebak bahwa ibunya Randi pasti sangat cantik. Ibu mas pasti sangat cantik. Iya, ibu tuh orangnya sangat cantik. Bahkan kalau berjalan sama ibu, orang akan beranggapan kalau mas itu jalannya sama kakak. Randi menceritakan seperti apa pandangan orang terhadap dirinya dengan ibunya. Ella beneran penasaran sama ibu mas, ucap Sheila. Bila ingin kenalan, boleh, ucap Randi. Iya mas, Sheila begitu senang ketika mendengar Randi yang mau mengajaknya untuk bertemu dengan ibunya. Apa mas mau makan? Tanya Sheila. Enggak, mas enggak biasa makan di jam-jam seperti ini, jawab Randi. Kirain cewek aja yang jaga makan. Ella memajukan bibir bawahnya memandang Randi. Hahaha, sebenarnya bukannya menjaga makan, tapi kebiasaan. Bilang aja takut gendut, malu tuh ngaku, desak Sheila. Randi tertawa ketika melihat ejekan dari gadis cantik tersebut. Ya enggak lah, kalau selera makan naik, tinggal nambah jadwal olahraga, jawab Randi. Amira sudah sadar. Apa mas masih mau terus jagain dia? Sheila memandang Randi. Iya, mas itu merasa bertanggung jawab dengan dia, jelas Randi. Wajah Sheila berubah seketika saat mendengar jawaban dari pria yang saat ini duduk di sampingnya. Entah mengapa, nadanya terasa panas seperti orang yang terbakar rasa cemburu ketika mendengar penuturan dari Randi. Sampai saat ini, Sheila tidak bisa yakin bahwa Randi menyukainya.
Sikap Randi terkesan biasa saja kepadanya. Tidak seperti cowok-cowok pada umumnya, bila suka pasti akan menunjukkan rasa suka dan cintanya. Mereka pasti ingin buru-buru menjalin hubungan, mengutarakan perasaan cinta, dan memegang tangan. Mengapa seperti itu? Sheila mencoba untuk bersikap tenang. Selama beberapa bulan ini, Mas selalu disibukkan dengan Amira. Bahkan Mas juga kurang beristirahat karena dia. Mas tidak ingin dia mengulangi lagi perbuatannya, jawab Randi. Mas ini aneh, adik enggak, saudara bukan, pacar juga enggak. Tapi kenapa segitunya? Sheila memandang Randi penuh tanya. Randi memandang Ella. Ia kemudian tersenyum. Kenapa sih dokter Ella sama seperti ibu Mas? Sama gimana? Tanya Sheila. Ibu juga sering ngomong gitu. Ibu juga katanya nggak suka sama Amira. Tapi ya nggak tahulah. Lucky ini yang dikatakan dengan jiwa kemanusiaan. Entah mengapa, Randi tersenyum. Kalau boleh aku tebak nih, Mas pasti anak ibu, ucap Sheila. Iya dong anak ibu. Kalau nggak anak ibu, jadi anak siapa lagi? Tanya Randi. Iya, soalnya Mas selalu ngomongin ibu. Kenapa nggak ada ngomongin ayah? Tanya Sheila. Randi tersenyum memandang Sheila. Nanti juga bakalan tahu, jawabnya. Mereka begitu asik bercerita untuk lebih mengenal satu sama lain, hingga mobil yang dikemudikan oleh Randi sampai di apartemen milik Sheila. Sudah sampai, Randi tersenyum. Iya Mas, terima kasih ya, ucap Sheila. Iya, ayo Mas antar, ucapnya. Ini sudah sampai Mas, Ella naik ke atas sendiri aja. Sheila tidak enak hati bila pria itu harus kerepotan mengantarnya hingga sampai ke kamar apartemennya. Kalau ngantar itu harus sampai pintu, agar Mas benar-benar yakin kalau yang diantar sudah sampai dengan selamat. Randi tersenyum. Kalau gitu ya sudah, Ella nggak nolak kok, ucapnya dengan tersenyum. Ayo, ajak Randi yang buka pintu mobilnya. Iya, jawab Ella yang kemudian turun dari mobil. Mereka berjalan masuk ke dalam gedung apartemen. Langsung tidur ya, Mas langsung pulang, ucap Randi hanya berdiri di depan pintu apartemen milik Sheila. Enggak mau masuk dulu, minum dulu, tanya Sheila. Randi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini bukannya jam bertamu, ucapnya. Ya sudah kalau gitu, hati-hati ya. Sheila tersenyum dan melambaikan tangannya. Ya udah cepat masuk, ucap Randi yang mengulum senyumnya. Sheila menganggukkan kepalanya dan buka pintu apartemennya. Ia kemudian masuk ke dalam apartemen, namun tidak langsung menutup pintunya. Sudah cepat pulang, ucapnya. Praktek jam berapa besok? Oh ya, Mas lupa mau minta nomor WA-nya, ucap Randi. Ella tersenyum dan memberikan nomor kontak WhatsApp-nya kepada Randi. Besok Mas nggak ada jadwal ke kantor. Jadi, bila ingin dijemput kasih tahu ya. Itu nomor Mas, di shift. Sheila mengangkat jempolnya. Mas pulang dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter cantik tersebut. Kalau calon menantu seperti ini, ibu pasti mau, ucapnya di dalam hati. Namun, Randi tidak ingin terlalu tergesa-gesa mengutarakan perasaannya ataupun keinginannya. Dirinya harus memastikan gadis itu mau menerima keberadaan ibunya atau tidak. Hanya itu syarat yang dibutuhkannya untuk menjadi istrinya.